diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Gubernur atau ketua dari rumah wanita? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu mengajarkan sejarah Nabi. Sekarang apa lagu-lagunya ibu-ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat, tapi tidak tahu sejarah Nabi. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yuk, yuk ayo. Yuk ayo, yuk ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depannya lakinya orang, dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang, di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Ini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti itu? Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajari. Cek, nah nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba. Ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bid'ah-bid'ah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, pada tabi'in, tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka lihat Nabi, segar ikatan mereka soal Nabi, mereka tahu sejarah Nabi, jadi tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu, banyak umat Islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang sesat, masuk neraka, nenekmu punya neraka. Yang paling enak, yang tidak mau maulid silahkan, tidak usah. Yang maulid silahkan. Yang maulid ini jangan kau tuduh mereka sesat. Ayo kita saling memuliakan, menghargai sesama muslim. Ya. Itu sebetulnya pelarangan memperingati maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang katanya ulama lalu mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu maulid Nabi. Ini khusnudan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, membeli ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa?
Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira. Atas rahmat Allah yang berikan kepada kita yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam, nggak boleh putus mengagungkan Rasulullah. Kalau Anda putus mengagungkan Nabi Muhammad, keluar dari iman. Cuman kan kita tidak bisa setiap saat mengagungkan dengan cara yang sama. Maka dibuatlah satu acara. Yang lupa biar ingat, acara perayaan Maulid Nabi. Lalu apa sih di dalam acara itu? Menyebut sejarah Nabi. Disebutkan, diajarkan dalam Al-Quran, menyebut kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan iman. Membaca sejarah Rasulullah, diajak membaca sholawat, orang berkumpul ada penceramahnya, ada sedekah, semuanya kebaikan. Dari sisi mana ada orang berani mengatakan itu bid'ah? Kecuali mereka salah faham. Jadi Anda sekarang harus sadar bahwasanya jika ada orang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, itu karena dia tidak mengerti apa itu perayaan Maulid Nabi, atau karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Anda tidak terlalu pusing deh, jangan ngurusi orang seperti itu. Tetaplah Anda berjalan dengan perayaan Maulid Nabi SAW. Besarkan, kalau Anda punya duit setiap hari Anda maulidan. Amin. Setiap hari nyembelih ayam, Masya Allah. Ngapain? Maulidan. Setiap hari. Bagus. Atau kalau tidak mau maulidan karena Anda ribet, nggak mau masak-masak, Anda boleh setiap hari maulidan bagi-bagi duit 5 juta. Saya datang insya Allah. Bid'ah juga. Nah, ini repot nih semua bid'ah. Jadi yang suka mengatakan bid'ah itu adalah karena belum paham, maklumi dia. Dan Anda jangan terpengaruh, jangan dibahas orang itu, selesai. Kalau dia bid'ah kan dia. Seperti orang bilang gini, Anda melek lalu Anda buta. Gimana sikap Anda kalau ada orang mengatakan Anda ini buta, tidak punya mata? Anda lihat kalau dibilang buta nggak punya mata, ya sudahlah, maklumi. Sing waras ngalah. Sudah. Orang aneh ngomong perayaan Maulid Nabi yang isinya seperti itu. Kecuali Maulid Nabi itu dirayakan seperti orang-orang kafir mengagungkan tokoh-tokohnya, judi, mabuk. Ini beda babnya. Atau di acara Maulid Nabi ada keharaman, itu babnya adalah yang dipangkas keharamannya. Contoh, perayaan Maulid Nabi berbaur laki perempuan sampai tidak karu-karuan. Jangan Maulid Nabi yang dihentikan, tapi laki perempuannya dipisah. Jadi saya sudah tidak pernah mau mendengar yang demikian itu, karena aneh sekali. Dari sisi mana pengharaman lalu mengatakan bid'ah? Alasannya Nabi tidak pernah merayakan. Nabi yang dirayakan kok merayakan. Sahabat Nabi tidak merayakan. Bagaimana wong ludahnya Nabi saja direbut kok, rambutnya dijaga kok. Bagaimana mereka berlomba untuk menjaga Nabi kok? Anda jauh dari Nabi, Anda tidak perang sama Nabi kok, seolah-olah seperti orang yang perang sama Nabi SAW. Anda pernah bela Nabi lalu mati bersama Nabi? Ya kita ya begini, ini belanya dengan harta kita untuk mendekatkan orang pada Nabi. Sudahlah, cukup ya. Saya tidak pengen lagi ada yang bertanya tentang makna Maulid Nabi SAW. Tidak ada hukum Maulid Nabi. Ini aneh, pokoknya itu orang aneh, biarkan saja. Karena dia tidak faham, tidak mengerti. Sudah, baik, itu saja. Jangan terlalu berlebihan menanggapi mereka. Orang belum mengerti. Kalau orang tidak mengerti, Anda fahamkan tetap tidak mengerti. Allahu a'lam bishawab. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fakaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya ceramah, saya baca dulu, saya terjemahkan, baru jamaahnya mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah ngangguk. Hebatnya luar biasa. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas dicela Allah Ta'ala, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selama-lamanya dia dalam api neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Menurut riwayat dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Yakhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada.
diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Jadi kalau ada orang rajin maulid, ikut maulid, baca maulid, dengar maulid, hadir maulid, tapi tidak sholat, itu nanti masuk neraka tapi ringan setiap hari Senin. Mau apa enggak? Banyak juga yang mau. Ini yang buat syair ini siapa? Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Al-Hafiz, kalau disebut kata Al-Hafiz, itu hafal hadis 3000 hadis. Bayangkan itu. Kemarin waktu tanggal 10 Muharram, bapak-bapak puasa enggak? Ustadz Somad emang puasa, saya puasa. Tapi kan nggak wajib Pak Ustadz. Memang tim ngasih tahu sama saya, Ustadz nggak usah puasa. Ustadz kan capek ceramah. Saya bilang memang nggak wajib, tapi yang ngajak kan saya. Jamaah harus puasa. Mari kita puasa Asyura. Ustadz puasa? Enggak. Saya puasa. Saya puasa. Kenapa kita puasa Asyura? Hadza yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini hari yang baik. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun itu tiap tahun apa sekali? Sekali kan? Terus puasanya diulang setiap tahun. Sudah 3000 tahun diulang terus. Itulah dalil boleh mengulangi peristiwa yang sama setiap tahun, mensyukuri nikmat Allah atas selamatnya Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa? Ada. Nikmat apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Inilah susahnya ceramah sama jamaah yang belum makan malam. Dua. Yang pertama tadi syair Al-Hafiz Al-Maqdisi. Yang kedua tentang puasa Asyura itu dalil dari Al-Hafiz Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Levelnya Al-Hafiz semua. Ada lagi Pak Ustaz. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah itu? Maka kata Imam Ad-Daraqutni, makna bi ayyamillah artinya bi ni'amillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat anak, ingatkan mereka tentang nikmat makan, ingatkan mereka tentang nikmat iman dan Islam. Tapi mungkinkah kita beriman dan berislam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW? Mungkin? Tidak. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, betul. Tapi kita tahu iman dan Islam karena dia, maka kedatangan dia adalah nikmat yang terbesar. Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat Allah terbesar, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil? 3. Cukuplah itu ya. Kalau ada Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hafiz Al-Maqdisi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 orang Al-Hafiz yang hafalan hadisnya 300.000 hadis, 200.000 hadis, menyatakan maulid itu boleh, maulid itu dianjurkan. Tiba-tiba datang ustadz yang hafal hadisnya 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Gurunya YouTube. Tabayatubu YouTuban. Saya tidak mengajak jamaah, saya cuma menceritakan diri saya. Saya ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya ikut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, saya ikut Imam Al-Jazari, saya ikut Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi. Jamaah mau ikut imam, terserah mau ikut imam apa.
Yang penting saya tidak ngatain orang, yang penting saya hanya menjelaskan saja. Terserah jamaah mau ikut apa tidak. Yang penting saya bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Tuh, ada tambahan dikit. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi, disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada, sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya, setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada Maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jangan seketika, ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya.